Ya Nabi salam ala Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ittahibah birahmatillah adada ma fi amillah salatan wa salaman dayataini bidawakimullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi darbihi ila yawmin biqabillah nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa manfa'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a dengan huda wa dalalata ala khair ibtigu awajillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala islamil niyat as'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmin yaqin wa 'ilmin hakim yaqin ma'ruf wal 'afiyah Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan kathiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safil hami wa hadiya bani Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat as'alani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa hadir baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti kajian sirah an-nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di zaman ini banyak sekali umat Nabi Muhammad yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad tapi mereka tidak mengenal siapa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka kadang-kadang mudah bercanda dengan menyebut nama Muhammad. Kadang-kadang mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai bahan candaan atau tertawaan. Ini karena ketidaktahuan mereka tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada satupun manusia yang tahu tentang hakikat Nabi Muhammad SAW, melainkan yang tahu itu adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang patut kita pelajari, kita fahami adalah tentang siapa Nabi Muhammad SAW yang telah dilihat, didengar dan disampaikan oleh para sahabat hingga sampai kepada kita melalui jalur para ulama-ulama amilin, ahli-ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas pada bulan yang lalu, yaitu tentang siapa saja orang-orang yang sudah mengasuh Nabi Muhammad SAW dan bagaimana keadaan ia ketika masa kanak-kanak. Maka di sini Syekh Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rafiqul Maktum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 sanatan Wakila wa syahraini wa asyrata ayyamin irtahala bihi Abu Talib tajiran ila Syami. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, dalam sebagian riwayat 12 tahun 2 bulan 10 hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi bersama dengan pamannya yaitu Abu Talib dengan tujuan berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam kalau sekarang
yang Syria, kemudian Palestina, Lebanon, ya, Yordania. Hatta wasal ila Busra, sehingga ketika Nabi SAW bersama dengan rombongan telah sampai ke kota Busra. Busra merupakan salah satu sektor ataupun kota yang ada di negeri Syam. Wa kana fi dzalikal waqti qasabatan lil biladil arabiyyati allati kanat tahta hukm Rumani. Sektor Hauran ataupun yang disebut dengan kota Busra merupakan pusat kota negara-negara Arab, negeri-negeri Arab yang pada kala itu dikuasai atau berada di bawah kekuasaan kerajaan Roman atau Rum. Wa kana fi hadzal baladi rahibun uriba bi Bahira. Di kota Busra ada seorang rahib, ada seorang pendeta yang terkenal dengan sebuah nama yaitu Jarjis. Pendeta Jarjis, tepatnya di kampung Bahira. Pendeta rahib ya, yang dikenal dengan pendeta Bahira di kota Busra dengan nama Jarjis menurut sebagian ahli sejarah. Falamma nazala ar-rakbu kharaja ilaihim, ketika melihat rombongan Nabi Muhammad SAW, ia pun keluar dari tempat peribadatan. Wa kana la yakhruju ilaihim qabla dzalika, padahal pendeta Bahira ataupun Jarjis namanya tidak pernah keluar dari tempat peribadatannya sebelum hari itu. Faja'ala yatakhallaluhum hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendeta Bahira masuk ke tengah-tengah kelompok ataupun jamaah Nabi Muhammad SAW, sehingga ia melihat Nabi Muhammad, lalu ia menggenggam tangan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berkata, "Hada Sayyidul Alamin, ini adalah pemimpin seluruh alam. Hada Rasul Rabbil Alamin, ini adalah utusan Tuhan semesta alam. Hada yab'atsuhullahu rahmatan lil alamin, dan ini adalah utusan Allah sebagai kasih sayang untuk seluruh alam." Faqala lahu Abu Thalib wa asyabu Quraisy, maka spontan Abu Thalib bersama dengan tetua-tetua Quraisy yang ikut rombongan dagang pada kala itu, mereka berkata, "Wahai Kisanat, wa ma ilmuka bidzalik?" Apa alasanmu mengatakan bahwa keponakanku ini, anakku ini adalah pemimpin seluruh alam, utusan Tuhan semesta alam? Lalu pendekar rohi berkata, "Innakum hina asyratum minal aqabati lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa linabiyyin." Sesungguhnya kalian, kata pendeta Bahira, ketika muncul dari daratan tinggi, aku melihat tidak ada bebatuan, tidak ada pepohonan, melainkan semuanya sujud kepada anaknya. Dan tidaklah pepohonan, bebatuan sujud, melainkan kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rombongan itu tidak ada yang memperhatikan ya bahwa bebatuan dan pepohonan ternyata sujud ya ketika dilewati oleh rombongan yang di dalamnya ada seorang anak yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwati asfala min ghudrufi katifihi mithla tufahati. Dan sesungguhnya aku sangat mengenal anak ini adalah seorang nabi dengan ciri di antara dua pundaknya ada khatamun nubuwah, ada stempel kenabian. Dan stempel kenabian ini seperti tufahat, seperti buah apel yang kecil. Wa inna najiduhu fi kutubina, dan kami telah mendapatkan ciri-ciri seperti ini di dalam kitab-kitab kami. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad sama seperti mengenal anak-anak mereka. Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad melebihi pengenalan mereka
kepada anak mereka sendiri. Mereka katakan Nabi Muhammad itu sangat jelas kenabiannya, sangat jelas kerasulannya. Lebih kami kenal daripada kami mengenal anak kami sendiri. Kalau anak kami secara zahir dia anak kami, tapi di belakang kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh ibu-ibu mereka. Bisa jadi itu bukan anak kami, tapi secara zahir itu anak kami. Bisa jadi juga anak orang lain, di belakang mereka selingkuh tanpa sepengetahuan kami. Tapi kami tahu kepada Muhammad ini adalah Rasul dan utusan Allah karena sifatnya jelas tertulis di dalam kitab-kitab kami, kata mereka ahli kitab. Summa akramahum bidiyafati. Kemudian pendeta Bahira memuliakan rombongan itu dengan memberikan suguhan hidangan yang luar biasa. Wa sa'ala Abu Thalib an yarudahu, dan pendeta Bahira memohon sangat kepada Abu Thalib agar Abu Thalib mengembalikan Nabi Muhammad ke kota Mekah. Wala yaqdumu bihi ila Syami, dan memohon kepada Abu Thalib agar tidak sampai datang membawa Nabi Muhammad ke kota Syam atau ke negeri Syam. Khaufan alaihi minar Rumi wal Yahud, karena kekhawatiran yang sangat besar di dalam hati sang pendeta akan terjadi sesuatu yang bahaya yang terjadi pada Nabi Muhammad yang diakibatkan oleh tentara Rum, pasukan Rum dan kaum Yahudi. Faba'athahu ammuhu ma'a ba'di gilmani ila Makkah, maka sang paman pun mengembalikan atau membawa pulang kembali Nabi Muhammad SAW bersama dengan sebagian anak buah ataupun para pembantu yang ikut pada kala itu. Abu Thalib tetap berangkat ke negeri Syam, Nabi Muhammad pulang kembali. Itu pada saat usia 12 tahun. Jadi kalau SD itu kelas berapa? 12. Kelas 6. Kecil ya. Dari ajab dagang. Wa fi sanatil 20 min umrihi. Nah, kemudian kita meloncat pada usia Nabi yang ke-20 tahun. Ya. Jadi yang tercatat dalam sejarah itu dari umur 12 ya, sampai 20 tahun. Antara 12 dan 20 tahun itu banyak tidak mencatat apa saja kejadian yang berlaku pada kala itu. Jadi yang dicatat dalam kitab-kitab sejarah hanyalah beberapa gelintir dari kejadian-kejadian penting yang patut kita pahami dan kita kenal. Pada saat Nabi SAW berusia 20 tahun. Ada yang 20 di sini? Ada 20 ya. Kayak gini kalian. Umurnya doang 20. Tapi jauh dari mana-mana. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 20 tahun, waqa'at fi suqi Yauqadha harbun baina Quraisyin wa baina Qaisi Ailan. Terjadi peperangan di pasar Uqadh. Peperangan ini melibatkan dua kelompok, kaum Quraisy dan kaum Qais Ailan. Quraisy dibantu oleh kabilah Kinanah. Tu'rafu biharbil fijari. Nah, perang ini dikenal dengan perang Harbul Fijar, perang kedzaliman. Adapun sebab terjadi peperangan ini, anna ahada Bani Kinanah, yaitu salah satu kabilah Bani Kinanah, wasmuhul Barrad, yang bernama Al-Barrad, yaghtala thalathata rijalin min Qaisi Ailana, membunuh secara sembunyi-sembunyi 3 orang laki-laki dari kabilah Qais Ailan. Wa wasala al-khabaru ila Uqadha fasarat tarafani, maka berita pembunuhan ini pun sampai ke pasar Uqadh, maka dua kelompok, dua kabilah ini pun akhirnya bangkit, terjadilah peperangan antara mereka. Wa kana qaidu Quraisyin wa Kinanata kulliha Harbabna Umayyah. Nah, pada kala itu pemimpin kabilah Quraisy dan kabilah Kinanah adalah Harb bin Umayyah. Ya. Jadi Harb bin Umayyah ini memimpin dua kabilah Quraisy dan kabilah Kinanah. Limaka nabihi fihim sinnan wa syarafa, karena kedudukannya yang tinggi dari segi usia dan kemuliaannya. Wa kana dhafaru fi awwalin nahari bi Qaisin ala Kinanata. Perang
itu pun terjadi mulai dari awal siang, yaitu dari pagi. Maka di awal peperangan ini dimenangkan oleh kabilah Qais, kabilah Qais. Hatta idza kana fi wasatin nahari kadatid da'iratu taduru 'ala Qaisin. Kemudian peperangan di waktu siang ini dimenangkan oleh kabilah Kinanah. Summa tada'a ba'du Quraisyin ila Suhi. Nah, ketika orang-orang Quraisy melihat betapa dahsyatnya peperangan ini, betapa sangat akan membawa dampak negatifnya peperangan ini bagi stabilitas keamanan dan ekonomi pada kala itu, maka pembesar-pembesar Quraisy semuanya rempuk dan berkumpul untuk mengadakan sebuah perdamaian. Dan perdamaian itu akan disepakati dengan sebuah catatan atau hasil perdamaian bahwa siapa di antara kelompok yang banyak terbunuh, dia boleh meminta imbalan ataupun diat, ataupun tebusan dari kelompok yang membunuh. Jadi kalau misalnya dari kelompok Quraisy ada yang terbunuh 100 dan dari kelompok Qais Ailan terbunuh 120, maka kelompok Qais Ailan boleh minta tebusan 20 orang yang terbunuh oleh kabilah Quraisy. Jadi dihitung mana yang paling banyak yang terbunuh. Fastolahu ala dzalika wa wadhu harba. Maka mereka pun damai, perang pun bubar. Wa hadamu ma kana bainahu min al-adawati wasyarr, dan mereka meruntuhkan, menghancurkan segala macam permusuhan di antara mereka, di antara dua kabilah itu. Wa sumiyat bi harbil fijar. Nah, perang ini dikatakan perang harbul fijar lintihaqi hurumati syahril haram fiha. Karena perang ini terjadi pada bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Sedangkan pada bulan haram itu dilarang perang. Harbul fijar, perang kezaliman. Kenapa dikatakan kezaliman? Karena perang itu terjadi pada bulan haram, yaitu pada bulan Dzulqa'dah. Jadi karena peperangan itu merusak kehormatan daripada bulan haram, dikatakanlah perang itu dengan perang harbul fijar. Wa qad hadara hadhihi al-harba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul yang pada kala itu baru berusia 20 tahun hadir dalam peperangan itu. Nabi berada di kubu Quraisy. Apa tugas Rasul pada kala itu? Wa kana yunabbilu ala umumihi ayudahizu lahum an-nabar ramli. Nabi pada kala itu bertugas menyiapkan panah, menyiapkan panah bagi pasukan-pasukan pemanah. Nabi tidak ikut langsung berperang, tapi hanya ikut menyiapkan panah bagi pasukan-pasukan perang. Dan ini sebagai salah satu bukti bahwa Nabi itu membela daripada bangsa Quraisy, membela kehormatan daripada bangsa Quraisy. Wa ala asari hadhihi al-harb waqa'a hilful fudul fi dhil qa'dati fi syahri haramin. Nah, setelah terjadi perang Al-Fijar, terjadi persekutuan para pemuka Mekah yang disebut dengan Hilful Fudul, Jadi setelah terjadi perang Al-Fijar, terjadilah namanya Hilful Fudul, yaitu persekutuan para pemuka-pemuka Mekah ataupun pemuka-pemuka Quraisy yang ada di Mekah. Jadi setelah terjadi perang ini di bulan Dzulqa'dah, tada'at ilaihi qabailu Quraisyin. Nah, kabilah-kabilah Quraisy yang ada di pelosok-pelosok semuanya berkumpul, yaitu kabilah Banu Hashim, kabilah Banu Muttalib, kabilah Asad bin Abdul Uzza, kabilah Zuhra bin Kilab, kabilah Taim bin Murrah, semuanya berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Lisimnihi wa syarafi. Kenapa harus kumpul di rumah Abdullah bin Jud'an? Karena usianya yang sudah sepuh, berarti dihormati, karena dia pun termasuk tokoh yang dimuliakan. Maka berkumpullah mereka, kabilah-kabilah Quraisy itu di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Fata'aqadu wa ta'ahadu, maka mereka pun bersepakat berjanji mengadakan sebuah persekutuan.
alla yajidu bi Makkah mazluman min ahliha wa ghairihim min sa'irin nasi illa qamu ma'ah. Dengan sebuah hasil kesepakatan bahwa tidak ada yang terzalimi, tidak boleh ada yang teraniaya di Mekah, baik penduduk Mekah ataupun orang lain dari luar Mekah. Ketika terjadi sebuah kezaliman, maka kaum Quraisy akan ikut bersama dengan orang-orang yang terzalimi demi menuntut hak-hak mereka. Wa kanu 'ala man zalamahu hatta turadda 'alaihi madlamata, dan sampai kapanpun kaum Quraisy akan tetap bersama dengan yang terzalimi sehingga haknya dapat ia dapatkan daripada orang yang menzalimi atau menganiaya. Wa syahida hadza hilfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun ikut hadir pada persekutuan ini. Wa qala ba'da an akramahu Allah birrisalati, dan setelah Nabi menjadi seorang Rasul, Nabi berkata ataupun mengucapkan sebuah kalimat, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi khumran ma'an walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Sungguh aku telah hadir di rumah Abdullah bin Jud'an, menghadiri sebuah persekutuan, sebuah perjanjian yang aku tidaklah menginginkan khumran ma'an, yaitu unta yang merah. Aku tidak menginginkan unta yang merah dibandingkan dengan aku tidak menghadiri pertemuan itu. Kalau seandainya aku diajak, diundang untuk menghadiri pertemuan semacam itu setelah aku menjadi Rasul, pasti aku akan memenuhinya. Dari sini para ulama mengambil sebuah istinbat hukum ataupun sebuah faedah bahwa tatkala misalnya kita sebagai orang Islam diajak atau diundang oleh orang-orang di luar Islam untuk mengadakan sebuah persekutuan dalam hal yang baik, misalnya untuk membantu orang yang terzalimi, untuk membantu mereka yang lemah, nah itu diharuskan. Kenapa? Nabi pernah berkata demikian. Seandainya tatkala aku sudah menjadi seorang Rasul sekarang, diundang untuk menghadiri acara semacam itu, pasti aku akan mendatanginya, aku akan mengijabah, aku akan memenuhi undangan tersebut. Kenapa? Karena dampak yang ditimbulkan dari persekutuan itu adalah hal-hal yang sangat baik. Nah, wa hadha hilfu ruhuhu tunafil himyatal jahiliyatil lati kanatil asabiyatu tuthiruha. Nah, persekutuan ini kalau kita telah lebih dalam, ini sangat bertolak belakang dengan karakteristik bangsa Arab. Orang Arab itu fanatiknya luar biasa, fanatik kesukuan. Kalau sudah berkaitan dengan suku mereka, mau salah mau benar mereka nggak peduli. Tapi ketika mereka mengadakan persekutuan semacam tadi, ini seolah membenturkan tabiat mereka dengan apa yang sudah mereka sepakati. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat baik, menunjukkan bahwa meskipun bangsa Arab pada kala itu berada di dalam kejahiliahan, masih ada unsur kebaikan di dalam hati mereka dengan sebuah persekutuan ataupun perjanjian yang isinya adalah membela orang-orang yang lemah, yang terzalimi. Apa sebab terjadinya persekutuan semacam ini? Dikatakan oleh para ulama, wa yuqalu fi sababi hadal halfi atau hadal hilfi inna rajulan min Zubaida qadima Makkah bi bid'atin. Ada seorang laki-laki dari kampung Zubair datang ke Mekah membawa barang dagangan. Ia berdagang di Mekah. Washtaraha As bin Wa'il as-Sahmi, dan barang dagangan laki-laki dari Zubair itu dibeli oleh seorang laki-laki dari Mekah yang bernama As bin Wa'il as-Sahmi. Wa habasa an haqqah, tapi As bin Wa'il menzalimi hak laki-laki itu. Mentang-mentang ini laki-laki dari luar, ia beli barang itu seenaknya. Bahkan dikatakan dalam kitab yang lain, uangnya itu tidak dikasih kepada si penjual. Fastaqda anahil ahlafa abdad dari wa mahzuma. Nah, kemudian As bin Wa'il ini pun hanya berantem bertengkar adu mulut dengan laki-laki dari kota Zubair ini. Karena As bin Wa'il ini asli orang Mekah, dia pun nggak mau kalah dengan orang yang datang
Maka dia pun memanggil teman-temannya, ya, dua kabilah, yaitu kabilah Abduddar dan kabilah Makhzuman. Dia panggil juga kabilah Jumah, kabilah Saham dan Adi, dan mereka semua melawan, ya, menganiaya, menzalimi satu orang laki-laki yang datang ke Mekah dengan tujuan hanya untuk berdagang. Wa ada bi ash'arin yasifu fiha dhalamatahu rafi'an sautahu hina ala jabal Abi Kubaisin. Nah, ketika laki-laki itu merasa teraniaya, dia dizalimi, dia ditindas karena hanya seorang pedagang kecil yang datang dari luar kota Mekah, dia pun hanya naik ke atas bukit, ke atas gunung Abi Kubais, dan dia pun memanggil-manggil para pemuka-pemuka Quraisy, ya. Yang inti daripada seruan itu adalah, mana wahai tokoh-tokoh Quraisy yang terkenal dengan keberaniannya, terkenal dengan kemurahannya, kedermawanannya. Aku datang dari luar terdolimi, tapi kalian diam saja. Nah, ketika orang-orang Quraisy, terutama para pemuka Quraisy, mendengar seruan daripada laki-laki itu, famasya fi dzalika Zubair bin Abdul Muttalib, maka Zubair bin Abdul Muttalib pergi menemui laki-laki itu dan ia berkata, "Mali hadzal matrab." Kenapa orang semacam ini dibiarkan? Kenapa tidak dibela? Kenapa tidak dibantu? Dia teraniaya. Hatta istama'al ladina madaw dhikruhum fi hilfil fuduli. Nah, akhirnya orang-orang yang termasuk pembesar-pembesar Quraisy berkumpul, ya, di bawah komando daripada Zubair bin Abdul Muttalib. Mereka semua mengadakan sebuah perjanjian, sebuah persekutuan, yaitu akan menolong dan membela siapa saja yang terzalimi yang ada di Mekah, baik dari orang Mekah asli atau dari penduduk luar. Akhirnya mereka menolong laki-laki itu, dan mereka pun menghakimi As bin Wa'il sebagai pelaku utama, pembuat onar, ya. Fantaza'u minhu haqqaz Zubairi, lalu dikembalikanlah hak laki-laki dari Zubair itu yang telah dirampas ataupun dianiaya oleh As bin Wa'il. Dan Nabi pada kala itu hadir dalam perjanjian tersebut. Hayatul Qadhi, walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam amalun mu'ayyanun fi awal syababi. Kehidupan yang keras, ya. Kehidupan yang keras yang dialami oleh Nabi pada masa dia kanak-kanak hingga menjelang dewasa. Dikatakan oleh para ulama bahwa di awal masa mudanya Nabi SAW tidaklah memiliki pekerjaan yang tertentu. Hanya ada beberapa riwayat yang mengatakan annahu kana yar'a ghanaman, Nabi dulu pernah menggembala kambing. Ra'aha fi Bani Sa'din, di mana Nabi menggembala kambing? Dikatakan oleh para ulama, Nabi menggembala kambing yaitu pada saat Nabi berada di kabilah Bani Sa'ad. Kabilah Bani Sa'ad, yaitu pada saat Nabi bersama dengan siapa? Halimatus Sa'diyah. Wa fi Makkah li ahliha ala qararita, dan di Mekah pun Nabi pernah menggembala kambing dengan upah beberapa kirot, beberapa kirot, atau mungkin sekarang beberapa rupiah. Wa yabdu annahu intaqala ila amal tijaratihi nasyaba. Nah, ketika Nabi sudah beranjak usia muda, ya, maka Nabi berpindah profesi dari penggembala kambing menjadi pedagang. Faqad warada annahu kana yahtajiru ma'as Sa'ib bin Abi Sa'id al-Makhzumi. Telah dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW pernah berdagang bersama dengan rekan dagangnya yang bernama Sa'ib bin Abi Sa'id al-Makhzumi. Fakana khayra syarikillah. Nah, Sa'ib bin Abu Sa'id ini adalah sebaik-baiknya sekutu di dalam berdagang bersama dengan Nabi SAW. La yudari wa la yumari. Ia berdagang tanpa dengan perdebatan, tanpa dengan perselisihan, tanpa dengan tipuan. Waja'ahu yaumul fathi faraha bih. Nah, ketika terjadi pembebasan kota Makkah, Sa'id bin Abu Sa'id datang menuju Nabi SAW, maka Nabi pun menyambutnya dan Nabi berkata, marhaban bi akhi wa syariki, selamat datang wahai saudaraku, selamat datang wahai rekan kerjaku. Nabi tidak pernah melupakan rekan kerjanya yang baik.
Jadi kalau antum nanti kalau sudah tidak bekerja di sini, punya rekan kerja yang dulu di sini baik, jangan sampai dilupakan, jangan sampai putus hubungan silaturahim. Wa fil khamisati wal isrina min sinnihi, pada saat Nabi berusia 25 tahun, kharaja tajirun ila Syam fi mali Khadijah. Nabi pun pergi ke kota Syam untuk berdagang, ya, membawa harta dagangan atau barang Siti Khadijah. Qala Ibnu Ishaq berkata, kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atan tajiratan zat syarafin wa malin. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah itu adalah putri Khuwailid, seorang perempuan pedagang kaya raya dan dimuliakan oleh bangsa Quraisy pada kala itu. Tastajirur rijala fi maliha. Nah, Khadijah ini mempekerjakan laki untuk mengolah hartanya. Jadi karyawan-karyawan itu banyak laki-laki. Wa tudaribuhum iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahum, dan ia pun bekerja sama dengan para lelaki di dalam mengolah harta yang dimiliki oleh Khadijah dengan cara berdagang. Wa kana Quraisyun qauman tujjar, dan Quraisy itu pada kala itu merupakan bangsa pedagang. Kalau Indonesia bangsa pelaut, ya. Kalau orang Arab itu bangsa pedagang. Maka yang datang dari Yaman ke Indonesia pun tujuan apa? Untuk berdagang. Jadi mereka adalah orang-orang yang lihai dalam berdagang. Ya, seperti kalau di Indonesia di mana? Padang. Ya, Padang singkatan dari pinter dagang atau pandai dagang. Ya. Baik. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma balaghaha min sidqi hadithi wa izami amanati wa karami akhlaqihi ba'athat ilaihi fa'aradat alaihi an yakhruja fi malillahi ila Syam tajiran wa tu'tihi afdala ma kana tu'ti ghayrahu min at-tujjar ma'a ghulamin la yuqamu lahu maysaratu faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa kharaja fi maliha dzalika wa kharaja ma'ahu ghulamuha maysaratu hatta qadima Syam. Nah, ketika Sayyidatuna Khadijah mendengar sebuah informasi tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kejujuran ucapannya, kebesaran amanahnya, kemuliaan akhlaknya, maka Khadijah pun mengutus anak buahnya untuk datang kepada Nabi Muhammad menawarkan sebuah bisnis, ya, dengan Nabi Muhammad, yaitu agar Nabi Muhammad mau pergi ke negeri Syam membawa barang dagangan Siti Khadijah. Tawaran bisnis luar biasa. Jadi orang kalau sudah punya sifat amanah, jujur, insya Allah tinggal dimanapun pasti ada tawaran bisnis, tawaran bekerja. Tapi kalau orang sudah dia penipu, ya kemudian suka berbohong, jangankan tidak bekerja pun dia akan cepat keluar dari pekerjaan itu. Jadi hidup dengan cara yang amanah, dengan jujur, insya Allah dimanapun kita akan bermanfaat. Dan Siti Khadijah menjanjikan upah yang subhanallah lain daripada upah biasa, ya, demi Nabi Muhammad bekerja sama dengan Sayyidatuna Khadijah. Maka Nabi Muhammad SAW pun menerima tawaran Sayyidatuna Khadijah, lalu ia pun keluar ke negeri Syam membawa barang dagangan Siti Khadijah, ditemani dengan salah satu pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah di sini bukan nama perempuan, nama laki-laki, ya. Cuman kalau di kita, kalau Maisarah ya perempuan berarti. Siapa nama kamu? Muhammad Maisarah. Ya. Ya, padahal Maisarah itu bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Ya. Karena ada sebuah nama yang dipakai buat laki-laki pantas, dipakai buat perempuan pun pantas. Nah, seperti apa misalnya? Seperti apa? Yang kalau buat laki-laki pantas, perempuan pantas. Kalau Arabnya ya Maisarah, itu pantas itu. Ade ya, ada ade laki-laki, ada ade perempuan. Ya. Nurul. Aan, ya, ada Aan laki-laki, Nurul juga sama. Ada Nurul laki-laki, Nurul perempuan. Kalau Dwi ya, ada Dwi laki-laki, Dwi perempuan. Tri, ya.
sama. Tapi kalau Yono ya ada Yani. Yani sama. Yani laki-laki atau perempuan. Zuwajuhu bi Khadijah. Nah, kita lanjutkan ya. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah. Walamma raja ila Makkah wa ra'at Khadijah fi maliha min al-amanati wal barakati ma lam tara qabla hada wa akhbaraha gulamuha Maisaratu bima ra'a fihi sallallahu alaihi wasallam min khilal al-'abbatin wa shama'il kalimatin wa fikrin rajihin wa mantiqin sadiqin wa nanjin aminin wajadat dhalatan mansyudata wa kana sadatul awsal wa kana sadatu warwasau yahrisuna ala zawajiha fataba alaihim dhalika fatahaddathat bima fi nafsiha ila sadiqatiha Nafisah binti Munabbih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah dan Siti Khadijah melihat subhanallah keberkahan amanah yang belum pernah ia lihat dari rekan kerja yang lain. Nabi Muhammad berbeda. Dia pulang dengan harta yang banyak, amanahnya yang begitu sangat besar sekali. Kemudian ditambah dengan Maisarah bercerita kepada Siti Khadijah tentang apa yang ia saksikan selama di perjalanan, keajaiban-keajaiban yang dia lihat, ya, pemikiran-pemikiran cemerlang Rasul pada saat berdagang, akhlak yang mulia, ucapan yang jujur, sifat amanah yang sangat luhur. Maka Siti Khadijah pun tertarik ya, dengan sosok pria yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti ada seorang ukti yang itu saya laki-laki, suaranya bagus, rajin ngaji, dia proposal. Ya, tampan. Belum tahu nama, tapi sudah ada dalam hati dia. Bintik-bintik cinta mulai tumbuh. Memang seperti itu. Andri Maisarah itu kalau subhanallah berkualitas tinggi, siapa perempuan yang tidak mau? Maka segera dia pun subhanallah tertarik dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ini laki-laki barokah, jujur, aman. Akhirnya Siti Khadijah curhat kepada Nafisah binti Munabbih. Dia berkata, Nafisah, aku tertarik dengan kamu. Ya. Bahkan aku ingin menjadi pendamping dia. Maka Nafisah pun jadi macam lagi. Wa hadhihi dhahabat ilaihi sallallahu alaihi wasallam tufatihuhu an yatazawwaja Khadijah. Maka Nafisah pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Siti Khadijah ingin dipersunting oleh Rasulullah supaya menjadi pendamping hidupnya. Jadi kalau kita juga seperti ini, perempuan satu suaranya bagus, nah mau nggak dimusikkan? Tapi jangan langsung, lewat orang dulu. Cuma jangan salah curhat, takut disalib. Iya benar. Bahaya kan? Bahaya. Ini kita lihat dulu sama siapa kita curhatnya. Ya, macam lah. Nah, setelah Nabi Muhammad mendengar penjelasan dari Nafisah, faradiyah bidzalik. Nabi Muhammad pun menyetujui, subhanallah. Wa kallama a'mama, maka Nabi pun berbicara kepada paman-pamannya, yaitu kepada Abu Thalib, kepada paman-paman yang lain. Fadhahabu ila ammi Khadijah wa khatabuha ilaihi, maka paman-paman Nabi Muhammad pergi melamar Siti Khadijah kepada pamannya Siti Khadijah. Mulai itu lamaran. Ya. Jadi nggak usah lama-lama. Kita tertarik sama siapa nih? Akhlaknya bagus, cocok sama kita, bilang sama yang dekat dengan dia yang kira-kira bisa menyampaikan maksud kita kepada dia. Orang yang masuk cocok, ya udah bawa keluar ke sana. Bismillah. Ya. Nggak usah bawa cincin, udah bawa uangnya langsung. Bismillah. Pokoknya diterima, nggak diterima, harus diterima. Waduh. Ya seperti itu memang. Dan itu subhanallah, rumah tangga yang awalnya seperti itu biasanya langgeng. Rumah tangga tanpa pacaran itu biasanya langgeng semuanya. Biasanya, ya. Dan kebanyakan seperti itu.
nggak usah pacaran, pacarannya sudah menikah, bebas. Bebas. Mau kuka-kuka, mau aku terserah, bebas. Udah. Subhanallah. Ya. Banyak yang seperti itu, banyak ya. Ada yang bilang sama saya, Ustaz, dulu waktu saya menikah dengan istri nggak cinta sama dia, nggak cinta. Istrinya pun sama nggak cinta, tapi subhanallah itu cinta tumbuh dengan sendiri. Ya. Jadi ya seperti itulah. Sulit. Ya, namanya cinta sulit mengungkapkan dengan kata-kata, karena itu sebuah perasaan. Baik. Wa ala istizalika tamma zawajuha. Maka terjadilah pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Wa hadaru aqda Banu Hashim wa ru'asa Mudar, dan yang menghadiri akad pernikahan itu adalah kabilah Banu Hashim dan para pemuka-pemuka kabilah Mudar. Dan pernikahan itu terjadi ba'da ruju'ihi minasyami bisyahraini, 2 bulan setelah Nabi pulang dari kota Syam. 2 bulan aja udah perkenalan. Dan ini kebanyakan seperti itu memang. Ya, jadi awal perkenalan 2 udah nikah. Termasuk Al-Fagir ya. Ada yang ngasih tahu ini gimana fotonya? Mantap. Langsung kesorot. Istiqorah dulu, cocok. Nah, 2 bulan alhamdulillah jadi. Nggak pacaran nggak aku, itu 2 bulan. Dari sama 2 bulan. Nabi pulang dari kota Syam, Siti Khadijah tertarik ingin menikah dengan Nabi. Awalnya kan belum ada ketertarikan, hanya tertarik ini boleh nih, diadakan kerja nih, bagus diamankan. Nggak ada, ya azam ataupun keinginan menikah. Tapi ketika subhanallah melihat akhlaknya yang bagus, budi pekerti yang luhur, baru ada timbul hasrat ingin menikah. Dan ini hanya butuh waktu 2 bulan. 2 bulan. Jangan lama-lama. Ya. Ikan sepat, ikan betik, lebih cepat lebih baik. Kalau kata orang sunat, bersingku batur. Takut sama orang. Berapa mas kawinnya? Wa asdaqoha isrina bakratan. Nah, Nabi ngasih mas kawinnya itu nggak banyak, cuma 20 ekor unta. Kalau 1 unta seharga sapi ya, sapi 20 juta yang murah. Kali 20, 200 juta. Wajar. Siti Khadijah siapa? Perempuan bangsawan, kaya raya, diminati oleh laki-laki Quraisy. Ya, banyak sekali orang-orang Quraisy. Wa kanat tisadatu wa ru'asaunya risuna ala zawajiha. Bukan hanya level orang-orang rendah, bangsawan-bangsawan Quraisy pun, bahkan pemuka-pemuka Arab pada kala itu pun ingin menikah dengan Siti Khadijah. Patabat lain, tapi Siti Khadijah menolak. Ya, dia sempat menikah dengan 2 laki-laki, ya, kemudian meninggal, ya, dan dikaruniai 2 orang anak, ya, dari 2 laki-laki itu. Nah, kemudian lama beliau menjanda, kemudian menikah dengan Nabi Muhammad. Jadi berapa usia Siti Khadijah pada kala itu? Usia Sayyidatul Khadijah pada kala itu adalah wa kana sinuha idza ta'arba'ina sanatan, 40 tahun. Tapi enggak 40 tahun kayak kita. Cantik. Orang kaya dilawan. Sultan. Bebas mahal sana. Sultan Raja. Anak sultan. Ya, punya rumah di Awang. Awang saya cor. Kaya lagi, jangan jauh-jauh. Semacam artis saja. Artis ya. Saya yakin antum punya TV di rumah. Artis sudah umur 45, tapi kelihatan kayak 25. Kenapa? Perawatannya. Ya, itu ada yang perawatan kecantikan seminggu sekali harganya 20 juta. Perawat kecantikan aja, ya. Jadi auranya itu keluar semua. Itu hilang. Kalau yang di rumah umur baru 30 udah kayak 60. Kenapa? Auranya melompong, tertutup. Ya. Kenapa tertutupnya? Tertutup sama pusing, sama jarang dandan, ya, sama ngurus anak. Ya, macam. Kalau dia 40 tahun itu cantik luar biasa. Apa? Baik, wa kullu auladihi. Nah, dan
seluruh putra Rasulullah semuanya adalah dari Sayyidatuna Khadijah kecuali Ibrahim ya. Nabi pertama punya anak pertama Qasim, kemudian punya anak lagi Zainab, kemudian punya lagi Ruqayyah, setelah itu Ummu Kulthum, Fatimah dan Abdullah. Dan keenamnya itu adalah semua dari keenaman dari Siti Khadijah ya. Yang laki-laki Abdullah, kemudian Qasim wafat, masih usia kanak-kanak, masih bayi. Sedangkan yang 4 perempuan semuanya masuk Islam, artinya semuanya itu menemukan Rasul dalam keadaan sudah diangkat menjadi Rasul. Kemudian mereka pun hijrah ke Madinah, tapi semuanya itu wafat pada masa hidupnya Rasul. Yang hidup sampai Nabi sudah meninggal cuma satu, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Dan dari situlah anak turunan Nabi SAW makmur berkembang, dia membawa keberkahan kepada seluruh alam sampai hari kiamat. Dari Siti Fatimah binti Khadijah ya. Jadi subhanallah, menikah dengan janda, pemuda umur 25 menikah dengan janda, tapi pernikahan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin dapat keberkahan, menikah dengan subhanallah. Habib Umar Habib Umar bin Hafid, beliau menikah dengan pertama dengan janda, anak gurunya sendiri ya. Tapi berkah subhanallah. Saking ingin menirunya Rasulullah SAW. Hanya satu putra Nabi yang bukan dari Khadijah, yaitu Ibrahim, itu dari Mariyatul Qibtiyah. Dari istri yang lain tidak punya anak. Binawal Ka'bati, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Sini ada satu pertanyaan ya, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah mencampurkan bacaan satu ratib dengan bacaan ratib yang jangan? Ya. Jadi komposisinya itu ya memang zikir sama saja, cuman ya mereka itu nggak sembarangan menyusun zikir ya. Karena zikir itu ada yang tabiatnya keras, ada yang tabiatnya rendah, seperti obat, ada yang dosisnya tinggi, dosisnya rendah. Dan ratib itu haddad terutama ataupun al-atas itu dosis sudah direndahkan. Ya. Jadi diamalkan oleh siapapun, insya Allah nggak bakal ada dampak negatifnya, nggak bakal konslet lah. Ya, meskipun nggak ijazah pun diamalkan, insya Allah manfaat. Beda dengan beberapa hizib ya, seperti hizib nasr itu dosisnya tinggi. Kalau diamalkan tanpa ijazah bisa konslet. Ya. Hang, artinya gila. Karena dosisnya itu tinggi, harus ada guru, ada yang membiasakan. Maka ratib jangan campur-campur. Kalau mau, ya baca ratib agak udah selesai, baru ratib atas misalnya. Udah selesai, ratib ambil terus, nggak apa-apa. Tapi dicampur habis itu kan? Ya. Paham ya? Jadi satu-satu aja. Diamalkan semuanya silahkan, tapi satu-satu. Selesai, baca yang lain, selesai, baca yang lain. Atau diatur waktunya, nggak apa-apa. Begitu juga dengan bacaan maulid, satu dicampur dengan bacaan maulid yang lain. Nah ini untuk maulid juga ya sebaiknya ya jangan, tapi nggak apa-apa untuk maulid, karena itu hanya sebatas sholawat kepada Nabi SAW yang bebas kita dengan sirah yang mana saja dan dari maulid yang mana saja. Maka kadang-kadang ada yang maulid dari awal dibaca maulid Barzandi, tapi mahal qiyamnya maulid Sikuduror misalnya, itu nggak apa-apa. Benarkah orang tua tidak boleh memakan daging kambing dari akikah anaknya? Boleh, kecuali kalau daging akikah yang akikah yang wajib, akikah yang dinazarkan, itu nggak boleh. Tapi kalau akikah yang sunnah, artinya bukan nazar, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Allah Islam. Saya cukup sampai di sini dan kita tutup dengan membaca doa maulid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad ashartu lil 'abdi man awsafuhu tughil quluba tuhailul ashjana. Wallahu qad asna alaihi fama يساوي قول من
طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ولى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعيا في جمعنا هاناه بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كسهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين الفاتحة لكم ولتم كل سورة يشاء ظاهرا وباطنا وحسن المقاصد ونفع البلاء وشفاء المرضى وغفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكرب والقرب من الحبيب المحبوب وقضاء الديون والظروف الأمنيات والمراد وتسر المقاصد ولدفع البلاء والشفاء المرضى ولمن أرسل فنشره ولمن أرسل فنشره ولمن هو كل واحد منا من النوع الصالحة والمقاصد الحسنة وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشف قلوبنا ويفرج همومنا ويكتب علينا توبة نصوحا ويهدينا إلى سبيل السبيل ويوصلنا إلى مراتب الكمال على هذه وعلى كل يد صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم وفقنا لكم الطريق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم